pandangan, arahan, atau pesan dari teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Nah, pada kesempatan ini nanti kami mengambil yaitu teks narasi. Kemudian identitas modul ajar itu terdiri dari nama penyusun, institusi atau lembaga, kemudian jenjang sekolah, kelas, kemudian alokasi waktu. Kemudian kompetensi awal ini diharapkan peserta didik sudah memahami perbedaan berbagai teks, ada teks narasi, ada teks deskripsi, argumentasi, dan sebagainya. Yang kedua, peserta didik sudah memahami gagasan atau pikiran pesan yang disampaikan. Kemudian profil pelajar yang diharapkan nanti adalah peserta didik memiliki kemampuan bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Sarana prasarananya yaitu ada buku teks bahasa Indonesia, ada buku pendamping, ada referensi, ada e-book atau LCD, proyektor, dan internet. Target peserta didik kita adalah 32 peserta didik. Model pembelajarannya adalah tatap muka, walaupun ada juga PJJ maupun blended learning. Jadi kami menggunakan tatap muka. Kemudian pada kompetensi inti ada tujuan pembelajaran. Diharapkan peserta didik nanti mampu menemukan gagasan, pikiran, serta menjelaskan kembali isi informasi dan kata-kata sendiri setelah membaca teks narasi. Pemahaman bermaknanya adalah ini peserta didik akan menemukan keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian tadi mampu memahami isi teks narasi yang dibaca. Peserta didik belajar materi teks naratif akan dapat menyampaikan pesan. Ini ada keberanian. Kemudian pertanyaan pemantiknya untuk materi naratif adalah, pernahkah kalian mengetahui apa itu teks naratif? Coba ceritakan apa cerita naratif yang pernah kalian baca. Kemudian hal yang paling menarik dari cerita tersebut apa? Coba kita minta menjelaskan. Ini adalah pertanyaan pemantiknya. Kemudian kegiatan pembelajaran, pertemuan pertama teks narasi, ada pendahuluan, ada inti, penutup. Kami dalam pendahuluan itu sama peserta didik menjawab salam, pembuka, berdoa, guru mendata kehadiran peserta didik, itu memberi semangat dan mengondisikan diri untuk siap belajar. Kemudian peserta didik bersama guru mengaitkan materi narasi yang akan dipelajari dengan materi pertemuan sebelumnya. Peserta didik mempunyai tujuan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Peserta didik dibimbing guru membuat kelompok. Peserta didik memperhatikan cakupan materi dan asesmen mengenai narasi. Nah, pada kegiatan inti, ini yang paling utama terkait nanti dengan dimensi pelajar Pancasila. Di sini ada gotong royong, ada bernalar kritis, dan sebagainya. Kemudian pada bagian penutup, yaitu guru konveksi hasil pembelajaran narasi, ada pengayaan juga, ada remedi, kemudian pemberian informasi materi yang akan datang, kemudian guru bersama siswa dengan doa bersama dan salam. Asesmennya ada asesmen diagnostik, non-kognitif, juga asesmen kognitif. Juga ada asesmen formatif untuk kerja kelompok, mungkin nanti presentasi dan tes lisan. Kemudian sumatif ini tertulis ini misalnya pilihan ganda. Kemudian ada juga urean. Remedi dan pengayaan, ini pengayaan bisa kita cari di sumber yang lainnya, semacam itu. Remedi ya kita berikan kepada anak-anak yang misalnya belum tuntas dalam pembelajaran. Lampiran, misalnya dia pernah membaca buku berapa dan sebagainya. Kemudian materi bacaan kita berikan, ada cerita naratif yang batasnya Bulan Anak Ajaib, kemudian cerita kedua Ina dan Jagung Emas Ajaib. Nah, kemudian yang terakhir ada glosarium.
kata-kata yang ada di dalam materi ini, kemudian kita beri artinya. Ini urut abjad, ada ajaib, ada putih, rezeki, seruling, dan sebagainya. Kemudian yang adalah daftar pustaka. Harus dipahami dalam daftar pustaka, tata urutannya adalah pengarangnya siapa, misalnya Mangunwijaya. Kemudian tahunnya berapa, judul dicetak miring, kotanya di mana, kemudian ini penerbitnya. Ya, saya kira begitu Pak Yanto, Pak Agus, dan Pak Emon yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menanggapi, Pak Agus atau Pak Edmond, monggo. Ya, Pak Heri, tentang modul ajar Pak Heri. Kira-kira untuk materi ajar itu perlu dimasukkan enggak itu Pak Heri? Gimana? Materi ajarnya, jadi uraian materinya. Jadi misalnya kita bicara tentang teks narasi, detailnya itu dimasukkan dalam modul enggak gitu? Itu tadi untuk teks narasinya, itu untuk materinya tadi saya berikan di lembar lampiran, ada bacaan di situ tadi, 2 di situ. Di lampiran ya? Nanti kita, ya tadi kan ada dua judul cerita naratif tadi, Ina dan Jagung Ajaib, dan satunya tadi Pak Agus. Oke, terima kasih. Ini dari Pak Agus. Dari Pak Edmond ada enggak kira-kira? Halo. Mungkin dari saya dulu Pak Edmond belakangan ya. Jadi Pak Heri, untuk kegiatan tolong ditampilkan lagi pada kegiatan inti ya. Kegiatan inti saya mau melihat di pendahuluannya tadi sudah. Kemudian mulai dari pendahuluan, mulai kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Ini akan bisa terjabarkan dari yang ada ya. Jadi di kegiatan inti ini memang bisa enggak kita bisa mengecek dari guru itu sudah memasukkan profil pelajar Pancasila atau belum. Di sana mungkin ada kata-kata yang bisa bisa menunjukkan indikator bahwa di situ sudah memantau. Mungkin ada Pak Heri. Sudah ada belum kira-kira? Di bagian C, peserta didik secara berkelompok berdiskusi merumuskan pertanyaan terkait teks narasi ini. Menurut saya ada unsur gotong royongnya, karena berkelompok. Kemudian bertanya menurut saya dimensi profil Pancasila itu ada bernalar kritis, misalnya semacam itu. Ya, ya bagus Pak. Mungkin yang lain Pak Edmond mau tanya? Apa kira-kira cukup ini Bapak Ibu? Monggo Pak Heri, sudah cukup Pak Heri? Ya, terima kasih Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin juga belum sempurna, tapi harapan kami masukan dari Pak Yanto, Pak Agus, Pak Edmond nanti membawa perbaikan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ini saya berhenti rekamnya.